Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Isra Khamsatun SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Calon Guru Penggerak. Menurut pemahaman saya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Serta filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah sebuah proses perubahan yang meliputi kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Prinsip melakukan perubahan dengan 3 asas, yaitu asas kontinuitas, asas konvergen, dan asas konsentris. Asas kontinuitas yaitu pendidikan dilakukan berkesinambungan dan secara terus-menerus. Asas konvergen yaitu mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Asas konsentris yaitu pengembangan pendidikan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang berubah dalam pendidikan adalah budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, semua yang kita lakukan harus berorientasi pada peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi acuan bagi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Ada 3 pertanyaan untuk refleksi saya. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, saya akan mulai yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya berpikir bahwa murid harus menguasai semua materi yang disampaikan. Sebagai murid, harus benar-benar mendengarkan penjelasan guru untuk mendapatkan pemahaman. Murid harus mengikuti kemauan guru, karena saya berpikir bahwa guru adalah pusat pembelajaran. Saya juga berpikir pembelajaran berhasil jika hasil ulangan anak-anak sesuai KKM atau di atas KKM. Sebelumnya, pembelajaran saya hanya mengutamakan aspek kognitif atau pengetahuan daripada aspek yang lain seperti aspek minat, bakat, kemampuan, maupun keterampilan anak. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, setelah berdiskusi dengan teman calon guru penggerak, saya juga mendapat bimbingan dari pengajar praktik maupun fasilitator, serta diskusi bersama instruktur, yang mana telah dibahas bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan dalam bermain, anak menemukan sendiri cara belajarnya. Dan saya pun merubah mindset atau pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Semua yang ada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar, baik dari lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Sebagai guru, saya harus lebih cermat dalam melihat bakat, minat, kemampuan, maupun keterampilan masing-masing anak. Fokus pembelajaran saya pun tidak hanya di aspek pengetahuan, tapi pada semua aspek
dan memerdekakan anak dalam belajar. Karena kodrat anak adalah bermain, pembelajaran yang sesuai adalah mengkolaborasikan pembelajaran dan permainan. Yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan anak sebagai wujud merdeka belajar. Kesepakatan ini dilakukan dengan meminta seluruh anak dalam kelas untuk menyampaikan kemauannya dalam belajar. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran, misalnya melalui pembiasaan 5S, yaitu senyum ketika kita bertemu, memberi salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk menumbuhkan nilai-nilai saling menghargai, hormat menghormati, dan nilai kerukunan. Sebagai pendidik, saya lebih among siswa atau menuntun kodrat anak. Selanjutnya, saya pun mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dan pendidikan berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik haruslah kita terapkan sebagai wujud merdeka belajar, dan kita juga menjadi seorang pembelajar yang merdeka. Konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara selaras dengan penerapan kompetensi pelajar abad 21, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Critical thinking, dengan memerdekakan siswa, maka siswa dapat berpikir kritis. Creativity, dengan bermain, anak bisa kreatif. Communication, dengan bekerja sama akan muncul komunikasi dan saling menghargai. Collaboration, dengan kolaborasi akan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yaitu gotong royong. Ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Amal akan sempurna jika dengan ilmu. Merdeka belajar, merdeka mengajar untuk Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.